Hatinya hancur melihat wanita yang dulu selalu menemani hari-harinya, kini telah memilih pria lain untuk mengisi perannya. Perasaan kehilangan dan penyesalan terus menghantui, membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di dalam kehidupan Cucun. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini dialami oleh seorang pemuda di Indramayu, Jawa Barat pada tahun 2021 silam. Pemuda tersebut tewas bersimbah cairan merah setelah mendapatkan serangan dengan pisau dapur dari seorang pria paruhbaya yang merupakan mantan ayah tirinya sendiri. Yang sangat mencengangkan adalah rupanya aksi ini dilakukan oleh sang pelaku, yaitu si ayah tiri, hanya karena merasa cemburu dan tidak terima jika mantan istrinya yang merupakan ibu dari korban sudah menikah lagi setelah baru bercerai dengan pelaku selama 4 bulan. Dan malah anaknya yang menjadi sasaran. Benar-benar sebuah kejadian yang bikin merinding. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus seorang ayah berinisial D 55 tahun tega mantan anak tirinya berinisial RF 22 tahun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diketahui motif pelaku lantaran cemburu kepada ibu korban atau mantan istrinya yang menikah lagi. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Kehidupan kerap kali berjalan tidak semudah dan tidak seindah yang dibayangkan. Namun selalu ada kesempatan lainnya untuk kembali merasakan kebahagiaan. Seperti yang dirasakan oleh seorang janda di Indramayu, Jawa Barat yang bernama Cucun. Cucun ini diketahui merupakan seorang janda yang sudah lebih dari sekali gagal membangun bahtera rumah tangga. Yang terakhir kali, dia baru sekitar 4 bulan lalu bercerai dari suami terakhirnya. Dia tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, entah karena alasan apa yang melatar belakangi perceraian tersebut. Kembali gagal membangun bahtera rumah tangga tentu saja membuat Cucun merasa sedih dan kecewa, dan mungkin juga merasa kehilangan harapan. Baginya, pernikahan seharusnya menjadi tempat untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan, tetapi kenyataan berkata lain. Namun meskipun perasaan itu sempat menyelimuti dia, bukannya berarti Cucun larut di dalam kesedihan dan membiarkan dirinya tenggelam di dalam trauma serta ketakutan untuk membuka hati lagi. Cucun di saat itu percaya bahwa masih ada kesempatan yang dipersiapkan untuknya oleh Sang Maha Kuasa. Dia yakin bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, ketiga, bahkan seterusnya untuk mencari kebahagiaan sejati. Dan benar saja sobat, di dalam perjalanan hidupnya, Cucun pun bertemu lagi dengan seorang pria yang identitasnya tidak disebutkan. Dengan berbagai pertimbangan, pengalaman, serta pelajaran yang dia petik dari masa lalunya, Cucun akhirnya memantapkan diri untuk memutuskan menikah lagi dengan pria tersebut. Cucun di saat itu tinggal dengan pasangan barunya ini di wilayah Blok Badak RT 009 RW 002 Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Yang mana di rumah tersebut, Cucun juga tinggal dengan putranya yang berasal dari pernikahan sebelumnya. Namun yang jelas putranya ini bukan anak dari pernikahan dengan mantan suaminya yang baru 4 bulan lalu diceraikan. Putranya ini merupakan seorang pemuda yang di saat itu sudah berusia 22 tahun bernama Rian Firmansyah atau yang akrab disapa dengan panggilan Rian. Bagi Cucun sebagai seorang ibu, Rian merupakan putranya yang sangat dia sayangi dan dia banggakan. Dan selain itu, bagi Cucun, Rian juga merupakan seorang putra yang berbakti. Dengan penuh keikhlasan, Rian bekerja keras setiap harinya untuk membantu perekonomian keluarga. Memiliki anak yang baik, dan sekarang juga Cucun sudah menikah lagi dengan pria yang menurutnya tepat. Dan dia harapkan menjadi yang terakhir kalinya
membuat Cucun sangat bersyukur dan bahagia atas kehidupan yang baru ini. Namun sobat, atas kebahagiaan yang dia rasakan, rupanya ada hati yang terluka dan mendendam. Yaitu tidak lain adalah hati dari pria yang baru saja dia ceraikan 4 bulan lalu. Yaitu seorang pria parubaya berusia 50 tahun bernama Darudin, warga Cikedung, Kabupaten Indramayu. Rupanya sobat, pria tersebut yang baru saja diceraikan oleh Cucun 4 bulan yang lalu merasa belum terima atas perceraian tersebut. Bercerai dari Cucun bukanlah sesuatu yang mudah bagi pria yang bernama Darudin ini. Meski ikatan pernikahan mereka sudah putus, perasaan cintanya kepada Cucun tidak bisa hilang begitu saja. Darudin tidak bisa menampik perasaannya yang selalu mencintai Cucun dan menyesal tidak bisa mempertahankan pernikahannya dengan Cucun. Darudin di saat itu benar-benar merasakan dirinya sedang mengalami galau brutal pasca bercerai. Menyadari ketika dia tidak bisa hidup tanpa Cucun, Darudin rasanya ingin sekali kembali kepada Cucun. Dia ingin memperbaiki semuanya dan meminta kesempatan kedua, serta berharap bisa membangun kembali rumah tangga yang telah runtuh. Sampai pada saat Darudin tertampar oleh kenyataan pahit. Di saat itu, perasaannya pada Cucun ternyata telah bertepuk sebelah tangan. Setelah 4 bulan bercerai dari Cucun, ternyata dia baru mengetahui bahwa Cucun sudah kembali menjalin hubungan dengan pria lain. Bahkan yang membuat dadanya terasa semakin remuk adalah ketika dia mengetahui bahwa Cucun sudah menikah lagi dengan pria itu. Mengetahui fakta tersebut, Darudin merasa seolah dunia tiba-tiba berhenti berputar baginya. Sementara Cucun justru terus melangkah maju dengan kehidupan barunya. Hatinya hancur melihat wanita yang dulu selalu menemani hari-harinya, kini telah memilih pria lain untuk mengisi perannya. Perasaan kehilangan dan penyesalan terus menghantui, membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di dalam kehidupan Cucun. Yang mana semakin dipikirkan, hatinya terasa semakin sakit. Perasaan tidak terima semakin membuncah, hingga perlahan tumbuh kebencian yang semakin besar kepada Cucun, yang mana di dalam benak Darudin, dia menganggap Cucun telah bertindak kejam, menikah lagi tanpa menoleh ke belakang, seolah-olah hubungan mereka yang dulu tidak berarti dan tidak berharga bagi Cucun. Apalagi pernikahan Cucun terjadi dalam waktu yang cukup singkat setelah perceraian mereka. Hal tersebut membuat Darudin sendiri jadi semakin berpikir liar. Dia merasa dihianati, seakan-akan dirinya hanyalah sosok yang bisa dengan mudah digantikan. Rasa sakit hati dan kebencian yang semakin menggunung membuat dia sulit berpikir jernih. Amarah dan kekecewaan perlahan menguasai pikirannya, membuat dia kemudian jadi gelap mata terhadap Cucun. Dalam luapan amarahnya, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober tahun 2021 malam, sekitar pukul 8:25, Darudin menggenggam erat dan membawa pisau dapur tersebut ke rumah Cucun di wilayah Blok Badak RT 009 RW 002, Desa Mundak Jaya, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Dia ingin melampiaskan seluruh emosinya terhadap Cucun. Dan singkat waktu, sampailah Darudin di rumah Cucun. Darudin yang sudah tidak tahan dengan emosinya, ingin segera melampiaskan semuanya. Kemudian dia masuk ke dalam rumah Cucun dengan cara mengendap-endap, sambil celingak-celinguk, memastikan jika tidak ada orang lain yang menyadari jika dia tengah menyusup masuk ke dalam rumah Cucun. Hingga saat berhasil memasuki rumah Cucun, Darudin langsung mencari keberadaan Cucun. Namun rupanya di rumah Cucun tersebut, dia menyadari keadaan rumahnya sangat sepi. Yang mulanya Darudin menganggap Cucun mungkin sudah tertidur, tetapi ternyata saat dicek ke seluruh penjuru rumah, Darudin tidak menemukan keberadaan Cucun ataupun suami barunya. Entah kemana perginya mereka. Lalu di sisi lain, Rian, anak dari Cucun yang di saat itu berada di rumah setelah baru pulang bekerja, dia terkejut saat mendapati tiba-tiba ada orang lain yang menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Karena dia panik dan mulanya tidak mengenali siapa orang yang tiba-tiba ada di dalam rumah tersebut, dia pun sontak berteriak, "Woi, maling ya, maling!" Yang membuat Darudin seketika juga panik. Di dalam kepanikannya, Darudin pun mendekat ke arah Rian, yang kemudian barulah setelah itu Rian menyadari bahwa pria yang diam-diam masuk ke dalam rumahnya itu merupakan Darudin, mantan ayah tirinya yang sudah bercerai dari sang ibu. Saat mengetahui keberadaan mantan ayah tirinya tersebut, Rian yang kesal kemudian bertanya kurang lebih seperti ini. Ngapain kamu kesini? Mau ngapain? Hah? Mau cari ibu saya?" Dan Darudin yang sudah kepalang emosi, kemudian meluapkan seluruh emosi dan sakit hatinya yang tidak terima ditegur seperti itu. Apalagi dia sudah punya dendam terhadap ibunya Rian, Cucun.
Rian yang juga ikut terpancing emosinya kemudian tidak mau kalah untuk terus menepis dan menanggapi kemarahan Darudin. Hingga keduanya berakhir pada pertengkaran yang sengit. Di tengah pertengkaran tersebut, mereka terus adu mulut. Darudin yang membawa sebilah pisau dapur langsung gelap mata dan menghunuskan sebilah pisau tersebut yang ada di tangannya ke arah punggung dan kepala Rian berkali-kali dengan begitu cepat dan bengisnya. Tidak tanggung-tanggung, sampai total ada 6 kali tikaman yang dia layangkan. Cairan merah pun mengalir deras dari setiap luka yang menganga di punggung dan kepala Rian. Bagian punggung dan kepalanya robek akibat sabetan senjata tajam tersebut. Di saat itu cairan merah mengotori lantai dan benda-benda di sekitarnya. Mungkin bagi Darudin di saat itu, Cucun akan merasa sangat sakit apabila dia kehilangan putra satu-satunya. Sehingga meski dia tidak bisa melampiaskan amarahnya langsung kepada Cucun, rasa sakit hati yang ditinggalkan tetaplah sama, bahkan jauh lebih pedih. Ketika itu, dia lebih memilih anak Cucun untuk dihabisi. Sementara itu, akibat serangan yang berlangsung begitu cepat dan brutal, Rian tidak mampu menahan maupun melawan serangan yang diberikan oleh mantan ayah tirinya. Meskipun tubuh Rian semakin lemah akibat serangan yang dia terima, Rian yang rupanya masih bisa bertahan tidak mau pasrah begitu saja. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia berusaha untuk berlari pergi keluar rumah sambil berteriak meminta tolong. "Tolong, tolong!" teriak Rian di saat itu. Dan saat hendak membuka pintu, Rian yang cukup kesulitan, entah karena pintunya macet atau terkunci. Dia berusaha dengan semaksimal mungkin membuka dengan cara mendobrak pintu tersebut sampai pintu rumah itu terbuka. Rian yang berpacu dengan adrenalin atas ketakutan pada sang mantan ayah tirinya yang tidak sudi melepaskannya. Dalam 2 kali dobrakan, Rian akhirnya berhasil membuka pintu tersebut dan langsung bergegas keluar. Ketika Darudin melihat Rian berhasil lolos, yang mana rupanya di luar rumah sudah ramai warga sekitar karena curiga atas kehebohan yang terjadi di dalam pertengkaran keduanya dan juga serangan dari Darudin yang begitu mengerikan kepada Rian. Di saat itulah Darudin panik, memutuskan untuk melarikan diri setelah melihat warga sudah berkumpul. Walau dengan cepat, warga yang terlanjur melihatnya melarikan diri langsung mengejarnya. Tak berselang beberapa lama setelah itu, warga melihat Rian keluar dari dalam rumah sambil berteriak minta tolong dengan keadaan tubuh yang lemas dan sudah tercabik-cabik. Rian yang di saat itu benar-benar sudah tidak punya tenaga, berusaha menguatkan dirinya demi mendapatkan pertolongan. Namun, baru berjalan kurang lebih 20 meter dari rumahnya, Rian rupanya tidak mampu lagi menahan rasa sakit di tubuhnya, sehingga dia langsung tersungkur jatuh ke tanah. Yang kemudian, terlihatlah luka tikaman di punggung dan di kepalanya sebanyak 6 tikaman luka menganga. Ketika melihat kondisi Rian tersebut, warga sekitar dengan cepat membawa Rian ke puskesmas Cikedung untuk mendapatkan pertolongan pertama. Selain itu, warga juga segera memberitahu kabar tragis tersebut kepada sang ibu, yaitu Cucun, yang di saat itu tidak berada di rumah. Kemudian Cucun dengan cepat-cepat segera datang untuk memastikan kondisi putranya setelah mendapatkan informasi dari warga. Dan setibanya dia di puskesmas, pihak puskesmas yang menyadari kondisi Rian cukup parah, kemudian merujuk Rian ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Namun, malang nasibnya. Belum sampai di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, Rian rupanya tidak mampu bertahan dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dia tewas akibat kehabisan banyak cairan merah. Di saat itu, ketika Cucun mengetahui putranya sudah meninggal dunia, Cucun tidak percaya dengan kenyataan ini. Rasa-rasanya ini hanyalah mimpi, karena baru saja sebelumnya dia bercengkrama dan melihat putranya masih hidup. Kenapa bisa tiba-tiba harus tewas dengan cara yang mengerikan? Tangisannya pecah seketika. Dadanya terasa sesak. Kehilangan putranya bagai mimpi buruk yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Sang putra yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini sudah pergi untuk selamanya dengan cara yang begitu tragis. Di dalam kepedihan yang tidak terlukiskan, Cucun mengutuk siapapun yang dengan tega telah merenggut nyawa putranya. Amarah dan duka bercampur di dalam hatinya, menyisakan luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Lalu sobat, atas kejadian yang dialami oleh Rian, warga dengan cepat melaporkannya kepada pihak kepolisian. Yang kemudian pihak kepolisian segera datang ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Jasad Rian pun di saat itu sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tindakan otopsi. Setelah hasil otopsi keluar, jasad Rian barulah dibawa pulang oleh keluarga untuk dikuburkan secara layak. Lalu di sisi lain, Darudin sang pelaku masih dalam pelariannya. Dia berusaha bersembunyi dari kejaran warga. Dan di saat itu Darudin berusaha bersembunyi di rumahnya di daerah Cikedung, Indramayu, lewat pintu belakang.
Namun sobat, warga yang sudah mengenali jika kebrutalan terhadap Rian adalah ulah Darudin, kemudian mengawasinya sampai di rumahnya. Hingga saat itu warga melihat Darudin sedang mengendap-endap hendak masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, dan dengan cepat warga menyergapnya. Warga yang sudah terlanjur geram dengan perbuatan keji Darudin terhadap Rian, dia langsung ditelanjangi dan dihakimi, yang kemudian dengan cepat dihentikan oleh pihak kepolisian sebelum berakibat fatal. Darudin pun di saat itu langsung diamankan oleh pihak kepolisian karena terluka parah pasca dihakimi warga. Darudin kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lalu setelah itu, barulah Darudin dibawa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejumlah barang bukti juga berhasil diamankan, diantaranya berupa sebilah pisau dapur, tas pinggang milik pelaku, dan pakaiannya. Saat dimintai keterangan, Darudin mengakui semua perbuatannya. Polisi di saat itu pun mendapatkan fakta bahwa Darudin adalah mantan ayah tiri dari korban, alias mantan suami dari ibu korban. Dan rupanya motif Darudin menghabisi mantan anak tirinya sendiri karena dia merasa cemburu setelah mendengar mantan istrinya yang merupakan ibu dari korban sudah menikah lagi, padahal mereka baru bercerai 4 bulan yang lalu. Emosi dan tidak terima, Darudin mulanya berniat ingin menghabisi ibu korban, namun karena sang ibu tidak ada di lokasi, yang ada hanyalah putranya. Oleh karena itu Darudin melakukan tindakan bengis tersebut kepada korban setelah keduanya saling cekcok. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Darudin dijerat dengan pasal 340 dan 338 serta 351 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Cucun yang mengetahui fakta putranya sudah dihabisi oleh mantan suaminya sendiri benar-benar hancur rasanya dan diliputi amarah yang tidak terbendung. Dengan penuh keteguhan, Cucun berusaha mengawal proses hukum terhadap penghilangan nyawa putranya untuk memastikan bahwa Darudin, sang pelaku, sudah dengan keji merenggut nyawa putranya dan akan segera mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Baginya, tidak ada yang bisa mengembalikan nyawa putranya, tetapi setidaknya keadilan harus ditegakkan. Namun sobat, ternyata harapan Cucun untuk melihat Darudin mendapatkan hukuman setimpal harus hancur berkeping-keping. Kekecewaan berat menghantamnya ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu hanya menjatuhkan vonis 15 tahun. Bagi Cucun, hukuman tersebut tidak sebanding dengan kehilangan yang dia derita. Putranya sudah tiada, dihabisi dengan keji, tetapi pelakunya masih bisa menjalani hidup meski di balik jeruji besi. Itu dia sobat, kisah dari Cucun, yang mana anak kandungnya dihabisi oleh mantan suaminya karena rasa cemburu yang membabi buta. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?